Sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dari saya, Carla Ratna. Membersamai Anda kembali 30 menit ke depan dari TV 10, inilah program Bincang Psikologi. Hadir kembali untuk Anda, menemani Anda juga yang pengen curhat di sini. Silahkan nomor WhatsApp-nya kita buka untuk Anda. Mencurahkan hati Anda atau permasalahan yang tengah Anda hadapi, silahkan, siapa tahu nanti kita bisa bahas di episode yang akan datang. Dan seperti biasa, tahu dong saat ini kita sedang berada di mana. Nah, kali ini kembali menyambangi psikolog kita di Padepokan Patra Surakarta milik beliau. Ada psikolog kita, Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Sebelum nanti saya Pak Haji gitu ya Pak ya, insya Allah. Baik, Pak Setio, di kesempatan kali ini kita sudah siapkan satu tema yang ini kebetulan temanya adalah usulan dari sahabat TV 10 lewat WhatsApp. Jadi sudah ada yang berpartisipasi memberikan usulan temanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampilkan di layar. Min minta tema diskusi di acara Bincang Psikologi dengan tema psikosomatik atau anxiety, takut penyakit berat. Terima kasih Min, begitu. Antara psikosomatik atau anxiety. Kalau psikosomatik sih dulu kita sudah pernah bahas ya Pak ya? Iya. Tapi bedanya apa ini Pak antara psikosomatik dengan anxiety ini? Jadi anxiety itu bisa menyebabkan psikosomatis. Oh, anxiety bisa menyebabkan psikosomatis. Jadi anxiety yang kuat, yang berat, itu berdampak ke fisik. Psikosomatis seperti kita tahu itu adalah penyakit fisik yang disebabkan oleh psikisnya gitu ya Pak ya. Nah, sedangkan anxiety ini? Anxiety itu cemas. Jadi kalau saya menangkap pertanyaan ini ya, antara sakit fisik dan cemas. Saya menangkapnya apa yang dimaksud penanya ini adalah illness anxiety disorder. Illness anxiety disorder. Nah, untuk orang awam seperti saya itu istilah seperti ini juga nggak tahu artinya. Ya, illness itu sakit, anxiety itu kecemasan terhadap sakit, disorder itu gangguan. Jadi gangguan ketakutan terhadap sakit. Karena dia menggabungkan di dalam kurung takut penyakit berat gitu. Nah, takut penyakit berat mungkin yang dimaksud itu bukan psikosomatisnya. Bukan psikosomatisnya jatuhnya malah ya. Iya, karena apalagi di ending tadi dia menyebutkan takut penyakit berat. Takut penyakit berat. Nah, itu namanya illness anxiety disorder atau yang sering disebut dengan hipokondria. Hipokondriasis. Nah, hipokondriasis itu gangguan takut terhadap sakit yang berat. Gangguan takut terhadap sakit yang berat. Padahal sebenarnya dia sakit atau enggak Pak? Dia sebenarnya enggak sakit, tapi dia takut kalau sakit. Tapi sudah berlebihan ya, makanya namanya anxiety, jadi cemas. Jadi takut yang berlebihan itu dinamakan cemas. Nah, kecemasan yang berlebihan terhadap sakit yang berat itu namanya gangguan yang disebut dengan hipokondriasis, hipokondria. Ya, itu banyak dialami oleh mereka yang sangat menjaga kesehatan ya. Loh, justru dialami oleh orang yang sangat menjaga kesehatan. Misalnya kan hati-hati menerapkan gaya hidup sehat gitu ya Pak ya, biar nggak jatuh sakit. Tapi justru psikisnya ini yang kena ya Pak ya, bisa jadi. Kalau gaya hidup sehat enggak apa-apa, memang tapi, itu ya. Tapi yang kalau menjaga banget, yang terlalu ini ya, karena menjaganya itu karena takut ya, takut yang berlebihan. Karena ketakutan akan sakit berat itu. Nah itu malah mengganggu gitu. Oh gitu. Jadi dia sangat curiga dengan kesehatan dia sendiri. Contoh misalnya sesak nafas sedikit aja. Waduh, jangan-jangan ojo-ojo ini gitu ya Pak ya. Nah, ini saya sakit jantung ini. Wah, ini saya sakit paru-paru ini. Jadi mendiagnosa sendiri ya? Mendiagnosa sendiri. Kemudian dia mencari di internet. Nah, biasanya sekarang kan gitu ya, perilakunya ya. Dia searching, kenapa ini saya cari di internet. Nah, namanya internet itu kan
menyediakan ini. Ya. Tapi valid atau enggak kan belum tahu ya, Pak ya. Informasinya itu tidak proporsional karena memang kebanyakan kan jualan ya. Penjual obat itu pasti nakut-nakutinya kalau nggak ditangani mati. Iya, penjual obat itu kalau tidak segera ditangani mati gitu. Nah, orang menjadi tambah ini kan, tambah takut ya. Tambah takut. Nah, takut itu meningkatkan sesak nafasnya. Ya nafasnya ya biasalah kalau kita itu sebenarnya sesak nafas itu kan iya, asam lambung aja jadi sesak nafas kok ya. Karena apa gitu, bisa detak jantung meningkat, bisa sesek atau apa. Tapi kan itu biasa, kondisi biasa. Kita lari sekian meter atau sekian ratus meter ngos-ngosan sesek itu kan juga biasa ya, atau apalah itu biasa. Naik tangga sesek itu juga wajar kan ya, apalagi nggak pernah berolahraga. Nah, dia takut, kemudian dia mencari informasi, tambah takut, sehingga orang takut ditambahi orang takut itu menambah sesak nafasnya itu. Oh, karena ketakutannya itu jadi nambahin sesak nafasnya. Padahal awalnya sesak nafasnya itu ya karena biasa, karena hal biasa gitu ya. Nah, karena takut tambah sesek. Nah, sesek dia tambah takut lagi, dia akan pergi ke dokter. Ke ini tanya inilah, dokter ditanya kenapa saya sesek, Dok. Nah, namanya dokter ditanya sesek kan, terus ya kamu cek aja dulu, cek gitu kan, semuanya cek up, ya. Gini. Tidak ditemukan ini, cek lagi yang lain. Cek lagi yang lain. Nah, gitu. Jadi dia cenderung ingin segera memastikan, ya. Ingin cenderung segera. Kenapa gitu? Nah, sebenarnya saya ini kenapa? Nah, perilaku itu sebenarnya membuat dia semakin tambah cemas sebenarnya. Ingin segera memastikan. Sampai dokter satu mengatakan ini, dia cari second ini lagi gitu ya. Ini dokternya kurang, ini saya pengen yang dokter yang paling spesialis di kota ini siapa? Spesialis di antara spesialis. Itu diakibatkan oleh NCT-nya itu. NCT. Karena dia khawatir ya. Khawatir. Orang khawatir itu kan kalau dituruti semakin khawatir. Orang khawatir kan? Diturutin semakin khawatir ya malahan ya Pak. Semakin khawatir gitu. Jadi nanti nggak puas gitu. Wah, dokter ini nggak ini. Aku kayaknya belum puas deh dengan jawaban dokternya ini, diagnosanya belum pas gitu. Belum pas gitu. Nyari second opinion. Kemudian third opinion juga bisa kan. Gitu. Nggak cukup dengan 2. Jadi itu berulang-ulang gitu. Nanti di referensi siapa lagi, misalnya di kota lain. Dia atau kalau nggak curhat sama teman, jangan-jangan itu bisa terpengaruh juga, makin menambah kekhawatiran ya Pak. Apalagi konsultasi kepada orang yang tidak tahu ya kan. Wah iya itu, kemarin tetangga dia langsung masuk UGD. Nah, tambah itu. Iya benar. Cuma sesek aja. Awalnya sesek loh itu. Ya, awalnya sesek. Yang meninggal kemarin awalnya sesek loh. Kan jadi tambah takut. Nah, biasanya gitu kan. Awalnya biasa, kemudian biasa tambah takut itu kan kadang asam lambung naik ya. Iya. Nah, asam lambung naik itu kan terus tambah sesek kan. Mendesak paru-paru atau apalah gitu, kemudian tambah sesek. Nah, tambah khawatir. Tambah. Nanti reaksinya bisa ke psikosomatis itu. Nah, karena NCT itu jadi ke psikosomatis. Nah, psikosomatis. Ya, jadi apa yang dia takutkan itu terjadi pada tubuhnya secara sensasi gitu. Tapi kalau diperiksa ya enggak apa-apa sebenarnya. Secara sensasi ya, catat ya. Jadi psikosomatis itu secara sensasi ya Pak? Secara sensasi memang iya, tapi kalau dicek kesehatan kamu normal semua. Normal semua. Iya. Paling dokter akan mengatakan kamu ke psikolog aja, konsultasi. Jangan banyak pikiran gitu Pak. Iya, paling sering dokter gitu kok. Kalau asam lambung tuh jangan banyak pikiran ya. Ya gimana Dok, masuk nggak mikir Dok? Jadi memang seperti itu. Jadi dari NCT ini kan tadi ditanyakan psikosomatis, terus atau NCT gitu. Jadi prosesnya tuh seperti itu, dari NCT dulu ya, Pak ya. NCT dulu. Baru ke psikosomatis itu. Apalagi kalau menyangkut takut penyakit berat. Ya. Nah ini dia. Mungkin yang bertanya ini juga merasakan hal yang sama ya. Yang sama, karena dampaknya itu tidak hanya ke dirinya sendiri kayak gitu tuh. Dia pun akan melakukan penghindaran.
Jadi gini, penghindaran tuh misalnya saya nggak keluar rumah aja. Nanti kalau di jalan saya sesak nafas, terus pingsan, terus gimana nanti saya? Akhirnya nggak keluar. Diajak misalnya apa acara kampung misalnya kemana gitu, nggak ikut aja. Nanti kalau aku di sana nanti mabuk atau saya terus ada apa-apa gimana nanti? Nah, itu mengganggu berdampaknya, sosial. Ya, dampaknya ke sosial. Karena dia cenderung menghindari itu. Oh, jadi menghindari semacam. Menghindari apa namanya? Hal-hal yang dia khawatirkan. Jadi bukan hanya dampaknya ke diri sendiri aja. Ya kan jadi nggak nyaman ya Pak hidupnya. Wah, ya. Iya, orang kalau kayak merasa dikejar-kejar, wah ketakutan sendiri kan. Ketakutan. Ya. Mau apa-apa takutnya nanti. Padahal kadang nggak ada penyakitnya itu. Ya. Tapi dirasakan ada. Iya, sakit asam lambung iya ya. Tapi sesek itu ya memang sesek gitu. Tapi itu hanya reaksi fisik ketika dia mengalami kecemasan. Kalau diperiksa ya sebenarnya paru-parunya sehat, semuanya jantung sehat gitu. Itu dia kaitannya antara NCT, psikosomatis. Baik, jangan kemana-mana karena setelah jeda kami akan segera kembali. Pastikan Anda tetap bersama kami di TV 10 lewat Bincang Psikologi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi persembahan TV 10, kerja bareng dengan Pak Setio Purwanto sebagai psikolog kita yang kebetulan kita juga menyambangi beliau di Padepokan Patrap Surakarta, selalu dijamu dengan kopinya Pak mantap. Terima kasih. Oh iya sahabat TV 10, silahkan kalau Anda ingin juga mengusulkan tema boleh ya Pak ya, seperti ini tadi yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya, atau juga mungkin ada keluhan atau ada yang ingin dicurhatkan, boleh ke sini. Curhatnya pas kalau ke psikolog itu ketemu solusi ya Pak ya. Kalau curhatnya sama saya saja, paling pol seperti yang kita bicarakan waktu itu, paling pol saya cuma bisa ngasih sabar ya gitu. Tapi kalau Pak Setio beda cerita ya Pak ya, bisa mengurai masalah Anda sekaligus juga bisa menemukan solusinya. Seperti halnya yang sudah mengirimkan lewat WhatsApp tadi, mengusulkan temanya itu psikosomatik atau NCT, takut penyakit berat. Takut penyakit berat. Tapi ketakutan itu justru malah semakin memperberat keadaan ya Pak ya. Faktanya seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana seharusnya kita mengelola supaya tidak sampai NCT ini memperparah kondisi Pak? Iya. Tentu ini ya sebabnya dulu ya. Semuanya harus cari tahu sebabnya. Karena sebab-sebab anxiety itu bisa bermacam-macam. Bisa karena dari pola pikir yang salah gitu kan. Dia berpikir tentang kesehatan. Karena mungkin terlalu strict gitu loh. Jadi pokoknya segala hal itu harus steril. Ya dan segala hal itu pernah harus nemu bersih. yang seperti itu. Nah, bahkan habis salaman pakai hand sanitizer, habis megang apa yang ini hand sanitizer. Udah boleh kayak hidup sehat boleh, tapi yang berlebihan itu kan justru malah ke psikisnya ya Pak ya. Ya nanti kendalanya kalau hand sanitizer habis, nah dia jadi waduh, aku tadi belum menyemprotkan hand sanitizer karena habis. Nah gitu. Atau misalnya tentang minuman ya toh, minuman. Wah, kalau nggak minum minuman yang berkemasan itu, dia harusnya berkemasan gitu. Harusnya merek yang itu yang sehat. Merek itu yang sehat. Karena tidak mengandung purin dan lain sebagainya. Karena bla 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 ya. Itu enggak apa-apa. Iklan juga. Tapi kalau nanti pas nggak ada itu loh masalahnya. Nah, terus dia minum air biasa. Ya bisa diare betul gitu. Sampai dia bisa diare. Nah, itu dampak dari karena dia berpikir bahwa ini itu. Minuman saya tidak sehat. Jadi pola pikirnya ya. Ya. Kemudian sebenarnya kalau bicara tentang takut terhadap sakit itu ujung-ujungnya kalau kita lihat kebanyakan yang saya tangani itu karena takut mati.
ujung-ujungnya gitu loh. Kamu takut sakit itu kenapa? Ternyata takut mati gitu. Nah, takut mati itu banyak hal ya. Takut mati itu banyak hal. Bisa karena memang usia ya. Biasanya orang usia-usia 60 itu sudah mulai kepikiran tentang mati. Nah, karena dia belum banyak amal, belum banyak ini mengumpulkan pahala, belum banyak nanti mungkin juga anaknya masih kecil-kecil juga bisa jadi ya, misalnya baru umur 30 anaknya masih kecil-kecil, kalau nanti saya mati gimana. Atau pengalaman, faktor pengalaman. Jadi pengalaman itu orang ini dulu pernah ditinggal orang tuanya, ditinggal ayahnya misalnya di usia kecil gitu. Nah, dia ketika berusia seperti bapaknya meninggal itu takut gitu. Takut kehilangan ya? Takut ini, dia nggak ingin anaknya tuh seperti dia mengalami. Jangan sampai anak saya tuh mengalami seperti saya. Ya, ini, jadi jangan sampai saya ini mati gitu. Nah, akhirnya dia takut mati, akhirnya takut kena penyakit, sehingga sakit sedikit aja dia sensitif. Wah, ini sesek, jangan-jangan aku mau mati. Wah, ini saya nggak bisa bernapas. Wah, ini saya kok detak jantung saya nggak normal. Jangan-jangan saya ini. Nah, itu jadi parnonya jadi di situ. Jadi parno ya, betul. Kecurigaannya jadi di situ gitu. Nah, jadi intinya sebenarnya di anxiety-nya ya. Intinya di anxiety. Jadi kecemasannya. Nah, kecemasan itu kalau kita kalau diobati sendiri memang agak susah ya. Kalau memang enggak ini ya Pak? Ya, anxiety itu harus diajak ngobrol. Dan harus konseling. Konseling pun ya harus ke ahlinya, profesional gitu. Karena kalau ngobrol dengan orang biasa, ya itu tadi takutnya kan malah nambahin pikiran. Nah, dia maunya menenangkan tapi malah justru kadang-kadang itu membuat dia tambah takut atau tambah sedih malah. Misalnya, wis diterima aja, ya enggak apa-apa penyakitmu itu kok. Gitu. Dia merasa kok nggak dipercaya sama orang-orang itu. Padahal yang ngalami itu ya saya itu ya rapenak tenan gitu loh, ya loro tenan gitu loh ya. Tapi kok orang-orang tuh nganggep saya itu kok ya orang penyakit gitu loh. Nah, itu dia jadi kok nggak percaya gitu keluhanku gitu. Padahal aku ngerasain itu. Padahal aku sungguh-sungguh gitu, bukan saya buat-buat gitu. Bukan lebay. Jadi bukan lebay. Ya, itu kadang-kadang. Nah, kan nanti beda dengan psikolog gitu. Psikolog udah tahu bahwa ini tuh psikosomatis, sudah ini kecemasan, tahu gitu. Tapi saya harus menumbuhkan kepercayaan kepada klien agar dia merasa saya hargai. Iya kan? Kalau seorang kamu sakit, profesional gitu ya, menumbuhkan kepercayaan dulu. Nah, kepercayaan itu kan. Kemudian setelah dia merasa saya hargai, saya percaya gitu kan, kemudian ya baru masuk ke sesi terapi. Terapi. Terapi kan intinya cemas. Ayo dikurangi cemasnya dengan teknik-teknik relaksasi, teknik-teknik mindfulness. Ya, banyak beberapa. Ya, setiap psikolog punya ini sendiri-sendiri. Nah, kalau memang itu tidak terkait dengan problem-problem yang lain, pakai hipnoterapi mungkin. Artinya tidak ada depresinya, tidak ada stresnya, hanya takut saja, itu bisa dihipno. Berarti kalau NCT ada depresi dan lain, itu beda penanganan juga ya Pak ya? Beda, nanti depresi itu biasanya dia bawah sadarnya itu sudah mengganggu gitu. Nah, kalau dia dibawa ke alam bawah sadar, kalau gangguannya kuat, nanti dia susah dikendalikan. Kan, makanya harus profesional ini ya yang menangani ya Pak. Iya. Profesional pun kalau itu depresi, saya juga nggak berani untuk hipnoterapi itu. Karena dominasi bawah sadarnya kuat gitu. Kalau nanti dia nyemplung ke bawah sadarnya tanpa bisa saya kendalikan, kan jadi histeris kayak orang kesurupan itu. Nah, ya kan, dia misalnya saya bawah sadar, kemudian dia ingat masa lalunya, dia nggak mau keluar, terus terjebak di situ, histeris kan jadinya. Nah, itu. Tapi kalau hanya takut,
nggak ada. Hanya murni NCT. NCT, nah itu bisa. Terapinya pakai hipnoterapi pakai bisa. Hipnoterapi bisa. Ya bisa pun itu membantu ya, namanya usaha kita itu membantu untuk menjadi lebih baik. Nah kemudian juga ada misalnya teknik kognitif terapi. Kan tadi permasalahan orang mengalami apa namanya kecemasan. Ya, kecemasan diakibatkan karena takut sakit itu kan karena cara berpikirnya yang salah. Cara berpikirnya Nah, itu bisa didiskusikan sehingga dia bisa merubah cara berpikir tentang sakitnya, cara berpikir tentang kesehatan. Jadi menemukan sudut pandang yang baru melihat apa yang dirasakan gitu ya. Ya, cara pandang dia itu sangat menentukan sekali gitu. Makanya tadi kita diskusikan, dia tahu sebabnya, sehingga rasionalitasnya dia jalan. Nah, kemudian dia bisa menentukan sendiri. Oh iya, berarti apa? Sakit saya ini karena kecemasan saya ya. Nah, itu penting, itu kesadaran akan itu. Kesadaran akan dia itu sadar dulu bahwa penyakitnya itu karena diakibatkan oleh kecemasannya. Iya. Dasarnya itu ya Pak? Dasarnya itu. Ya, kecemasan karena, maka terapinya kadang-kadang saya langsung to the point. Takut mati toh kamu, berarti kalau kamu ingin gangguan fisikmu itu berubah ya kamu harus siap mati. Oh, merubahnya menjadi siap kan mati. Takut. Kan namanya mati itu kan siap mati atau enggak siap mati kan, kalau belum waktunya mati kan ya juga enggak mati kan. Iya, tapi ya tetap mati nantinya kan pasti ya itu. Kalau sudah waktunya. Nah, ini masalahnya itu takutnya itu. Takutnya itu. Nah, takut mati. Nah, makanya terapinya itu coba kamu berani mati, bukan berani mati, siap mati dulu. Itu kadang-kadang kalau orang kecemasannya tinggi nggak berani mengatakan saya siap mati, nggak berani dia. Ya nggak apa-apa, itu proses. Nanti kamu sugesti dirimu sendiri untuk siap mati. Nah kalau sudah dia berani, kan proses ya. Kalau sudah berani, maka apapun sakit fisik yang kamu alami, ya coba kamu terima. Nah, kamu terima, kamu sadari sakitnya. Misalnya kamu sesek, oke sesek saya terima. Oke saya detak jantung ini meningkat. Oke keringat dingin, keringat, iya keringat ya, keringat dingin keluar. Oke saya terima. Kalau mati gimana nanti kamu? Mati ya nggak apa-apa. Itu kayak pikirannya nyerang sendiri gitu loh. Nanti gini tuh kamu tanda-tanda mau mati loh. Kamu nanti kalau ini gimana? Anakmu gimana? Masih kecil-kecil loh. Ya nggak apa-apa, namanya hidup ya pasti akan mati. Jadi nanti dia bisa, nah itu lama-lama nanti akan hilang. Takutnya kan nggak, takutnya hilang. Takutnya cemasnya berkurang, cemasnya hilang, sehingga takut terhadap sakitnya hilang. Kemudian kalau itu ada psikosomatisnya, psikosomatisnya otomatis juga akan hilang, akan sembuh. Tahapannya seperti itu tadi ya Pak. Nah itu terapi yang biasa saya sampaikan ke. Oke. Ya memang butuh seorang ahli untuk mengatasinya ya, apalagi kalau memang sudah merasa sudah berat ke tingkat kecemasannya sampai ke psikosomatis tadi. Hampir 30 menit Pak, nggak terasa. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 atau untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya terkait tema yang diusulkan hari ini. Iya, hipokondriasis atau takut terhadap penyakit yang berat itu memang banyak dialami kalau kita tidak tidak segera mencari solusinya, nanti akan menjadi lebih parah. Sebenarnya solusinya mudah, asal siap mati, siap sakit, insya Allah sembuh. Siap mati, siap sakit ya. Nah karena tadi takut penyakit berat ya Pak ya. Nah, jadi harus dihadapi dengan kesiapan. Baik. Terima kasih untuk ilmunya Pak Setio. Sama-sama. Memang harus tetap selalu untuk berpikir positif ya.
Kemudian juga nggak ada salahnya untuk mengembangkan minat atau hobi juga secara positif, membuka diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang paling penting rajin beribadah juga ya Pak ya. Setidaknya ini bisa untuk mengendalikan rasa stres ataupun kecemasan Anda yang berlebihan. Semoga 30 menit waktu kita ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa untuk menyampaikan curahan hati Anda atau tema yang ingin dibahas di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Saatnya saya Carla Ratna beserta psikolog kita Bapak Setio Purwanto untuk undur diri dan menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10, terutama di Bincang Psikologi. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.